Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Aprilianda Agung dengan NPM 25510154. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Okta Supriyaningsih, SE MEMY. Yang pertama, jelaskan dampak pasar tradisional dan pasar supermarket modern bagi masyarakat di sekitar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pasar tradisional memiliki peran krusial sebagai penyangga ekonomi rakyat karena menjadi tempat utama bagi para pedagang kecil untuk menyalurkan produk mereka seperti seorang petani sayur dari desa yang biasanya langsung menjual hasil panennya ke lapak langganannya. Dari sisi sosial, pasar ini menciptakan interaksi kemanusiaan yang erat melalui tradisi tawar-menawar, contohnya percakapan hangat antara penjual daging dan pembeli mengenai kabar keluarga yang secara tidak langsung memperkuat ikatan komunitas lokal. Sebaliknya, pasar modern atau supermarket menawarkan dampak ekonomi berupa standarisasi kualitas seperti tersedianya buah-buahan impor atau produk kemasan dengan tanggal kadaluarsa yang jelas dan harga yang pas. Namun, secara sosial, pasar modern cenderung membentuk pola hidup yang lebih individual, di mana pembeli cukup mengambil barang di rak dan membayar di kasir tanpa perlu melakukan komunikasi personal yang mendalam. Lalu, pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan di dalam konsumsi secara Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan terletak pada konsep kemaslahatan dan batasan konsumsi yang bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Kebutuhan dipandang sebagai segala sesuatu yang esensial untuk menjaga 5 unsur pokok. Yang pertama, kehidupan, agama, jiwa, akal dan keturunan, dan harta, sehingga pemenuhannya bersifat prioritas agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Sementara itu, keinginan seringkali bersumber dari hawa nafsu yang jika tidak dikendalikan dapat menjerumuskan seseorang pada perilaku israf atau berlebih-lebihan dan tafsir atau kesia-siaan. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa konsumsi harus berlandaskan pada prinsip halal atau thayyib, di mana pemenuhan kebutuhan dasar harus didahulukan daripada mengikuti keinginan yang bersifat kemewahan semata. Yang ketiga, uraikan fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen. Kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi berfungsi sebagai jembatan vital yang memastikan nilai guna suatu barang dapat dirasakan oleh konsumen tepat pada waktunya. Fungsi ini tidak hanya sekadar memindahkan barang secara fisik dari produsen ke konsumen, tetapi juga mencakup upaya pemerataan akses barang agar tidak terjadi penumpukan komoditas di suatu wilayah saja. Melalui distribusi yang efektif, stabilitas harga di pasar dapat terjaga karena pemasokan barang tetap tersedia secara konsisten untuk memenuhi permintaan masyarakat. Selain itu, distribusi juga berperan dalam menciptakan kegunaan tempat dan waktu, di mana produk yang dihasilkan di pusat industri dapat menjangkau pelosok daerah sehingga roda ekonomi tetap berputar secara berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.